Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu di sini dan di sana ya. Nah, kita akan mempelajari tentang P3K dan SKB tentang PGSD. Pembahasan soal P3K sama SKB itu biasanya berupa materi-materi, ya materi SD sama materi tentang pendidikan, materi tentang manajerial sama dan psikotes dan wawancara sebagainya kayak gitu ya. Kalau si wawancara itu soalnya sekitar ada 10. Nah, 10 atau 5 kayak gitu ya. Nah, untuk yang itu sekarang kita partikel penyusun inti atom itu terdiri dari apa aja? A. Proton, B. Proton dan neutron, C. Neutron, D. Proton, neutron dan elektron. Nah, penjelasannya partikel penyusun inti atom itu terdiri dari ini ya, proton dan neutron. Nah, kalau atom sendiri itu bagiannya ada proton, neutron, dan elektron. Sedangkan intinya itu cuman proton sama neutron. Proton itu muatan positif, neutron itu tidak bermuatan. Sedangkan kalau elektron itu muatannya negatif. Gitu ya. Ini saya hapus saja. Nah, neutron itu tidak bermuatan, dia kosong kayak gitu ya, kosong. Nah, untuk proton sendiri biasanya simbolnya kayak ini, lingkaran ada positif, elektron lingkaran ada negatif. Kalau neutron itu berbeda, dia lingkaran tapi kosong, isinya kosong gitu ya. Soal selanjutnya, bila sebatang kaca digosok dengan kain sutra, yang terjadi adalah A. Elektron-elektron pindah dari sutra ke batang kaca. B. Elektron-elektron pindah dari batang kaca ke kain sutra. C. Proton-proton pindah dari batang kaca ke kain sutra. D. Proton-proton pindah dari kain sutra ke batang kaca. Nah, penjelasannya itu sebatang kaca itu dia akan memiliki kalau digosokkan dengan kain sutra dia akan memiliki itu ikatan listrik ya. Listrik dia akan memindahkan sebuah elektron ke batang kaca. Nah, jadi elektron-elektronnya pindah ke batang kaca sehingga dari batang kaca ke kain sutra sehingga batang kacanya itu menjadi bermuatan positif sedangkan kain sutranya menjadi muatan negatif. Kayak gitu. Nah, penjelasannya seperti ini ya. Seperti penggaris mistar yang digosokkan ke rambut, elektron pada rambut berpindah ke mistar. Contoh lainnya kayak gitu. Nah, soal yang nomor 3. Jika jarak antara dua kutub magnet dijauhkan, maka gaya magnet yang timbul akan A. Tetap, B. Menjadi 0, C. Bertambah, D. Berkurang. Nah, kalau gaya magnet itu semakin jauh sama yang dekat pasti berbeda ya. Kalau yang jauh pasti dia akan menarik dengan sekuat tenaga, jadi dia semakin berkurang. Dia semakin jauh berarti makin berkurang, tapi kalau semakin dikit dia akan bertambah kayak gitu ya. Selanjutnya, sudut antara jarum kompas dengan arah utara sebenarnya disebut A. Inklinasi, B. Deklinasi, C. Kutub, D. Bumi. Nah, penjelasannya, inklinasi itu sendiri adalah sudut antara bidang yang menjadi acuan bidang yang diukur kemiringan atau astronot. Nah, sedangkan deklinasi itu sendiri adalah sudut jarum antara kutub utara dengan kutub selatan, angkasa melalui benda angkasa tersebut. Nah, kalau yang deklinasi itu lebih ke dia sudut jarum kutub utara maupun kutub selatan. Nah, hampir sama ya, kalau ini kompas itu dengan kutub arah utara. Sedangkan kalau C, kutub itu hanya ujung bumi yang menjadi garis perputaran. Kalau bumi itu tempat tinggalnya makhluk hidup, manusia, hewan dan sebagainya. Nah, jadi yang lebih mendekati itu siapa? Yang deklinasi, karena dia sama dengan jarum, sudut jarum dengan arah utara. Untuk nomor 5, tumbuhan kaktus berdaun kecil-kecil sebab A. Memperkecil terjadinya penguapan, B. Memperkecil pengambilan karbon dioksida,
dari udara. C. Memperkecil respirasi. D. Pertukaran oksigen dengan karbon dioksida menjadi lancar. Nah, kaktus itu hidup di gurun pasir ya. Dia itu minim sekali dengan oksigen, minim sekali dengan air, jadi lebih suhunya lebih panas kayak gitu ya. Makanya dia berduri biar apa? Mengurangi proses penguapan dia, biar tidak mudah habis dan dia lebih menyimpan air lebih lama kayak gitu ya. Nah, terima kasih. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat ilmunya. Sukses selalu PT Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.